sama seperti kemarin terakhir SPT disampaikan kapan, gitu kan. SPT dibagi menjadi 2, gitu kan, ada SPT tahunan, ada SPT masa, gitu kan. Nah, disampaikanlah dia tuh pelaporan SPT, pelaporan perpajakan melalui menggunakan SPT. Nah, SPT itu disampaikan ke DJP, gitu ya. Kemudian akan dilakukan proses pengawasan, gitu ya. Akan dilakukan proses pengawasan. Proses pengawasannya apa? Ya dilakukan pemeriksaan, gitu kan. Secara umum sih kalau pengawasan itu ya diawasi dengan cara pemeriksaan, gitu kan. Tapi sebenarnya di sini banyak sekali bentuk-bentuk pengawasan, gitu ya. Banyak sekali bentuk-bentuk pengawasan. Nah, oke. Nah, gitu ya. Banyak banyak sekali bentuk-bentuk pengawasan. Sorry, ya. Hapus dulu. Oke, gitu ya. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk pengawasan. Pengawasan, ya. Pengawasan itu terdiri dari ada beberapa, ya. Yang pertama ada penelitian, gitu ya. Ada penelitian, ada lagi yang namanya pemeriksaan, gitu ya. Jadi proses pengawasan ini, gitu ya. Proses pengawasan ini itu ya diperiksa gitu ya, tadi memang proses pemeriksaan. Ya penelitian juga termasuk bagian dari proses pemeriksaan gitu ya. Pemeriksaan juga ya pemeriksaan gitu ya. Ada penelitian, ada pemeriksaan gitu ya. Nah, untuk pemeriksaan itu dibagi lagi gitu ya. Ada pemeriksaan eh, pemeriksaan apa ya? Pemeriksaan umum gitu ya. Dan tujuan tertentu. Ya, nah ini bentuk-bentuk pemeriksaannya, gitu ya. Ada penelitian, ada pemeriksaan. Oke, gitu ya. Nah, kita bahas yang penelitian dulu, gitu ya. Nah, untuk yang penelitian, untuk yang penelitian ini, gitu ya. Untuk yang penelitian ini ya sama juga sih namanya juga pemeriksaan, gitu. Cuma bentuknya ya. Jadi saya membedakan bentuknya. Kenapa? Karena nanti kaitannya dengan outputnya, gitu ya. Nah, penelitian, gitu ya. Penelitian itu bukan penelitian seperti di lab, seperti di apa gitu, bukan ya. Tapi ya SPT yang sudah masuk kemudian diteliti, kemudian dipelajari, gitu ya. Nah, yang pemeriksaan juga sama, ya pemeriksaan juga sama dipelajari juga gitu ya. Cuma nanti teknisnya bentuknya akan berbeda gitu ya, atau mungkin penyebabnya akan berbeda gitu ya. Nah, ini penelitian. Nah, penelitian itu yang dicek apa? Yang dicek adalah persyaratan normatif gitu ya. Kalau saya sih menyebutnya persyaratan normatif atau ya persyaratan normatif seperti apa? Seperti misal tanggal lapor gitu ya. Tanggal lapor, kemudian tanggal bayar, kemudian eh, kelengkapan pengisian gitu ya. Nah, ini biasanya seperti ini kalau penelitian gitu ya. Ya, persyaratan-persyaratan kelengkapan terkait dengan persyaratan normatifnya, ya, tanggal lapor, tanggal bayar, kelengkapan pengisian, kemudian dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini ya, penelitian. Sedangkan untuk pemeriksaan ya, ya, pemeriksaan yang menyeluruh gitu ya. Kalau pemeriksaan ini dia pemeriksaan yang menyeluruh gitu ya. Pemeriksaan umum dan pemeriksaan tujuan
tertentu atau pemeriksaan khusus gitu ya. Nah, bentuknya gimana? Ya bentuknya adalah pemeriksaan secara menyeluruh gitu ya, meliputi seluruh jenis pajak, jenis pajak ya, atau salah satu jenis pajak ya dalam 1 tahun atau beberapa tahun. Nah ini ya, nah ini kalau pemeriksaan tuh begini ya, pemeriksaan. Nah dari sini berarti dari sini nanti kita bisa tahu bahwa yang diperiksa apa ya seluruhnya gitu ya, bukan hanya tanggal lapor, tanggal bayar saja, tapi semua nilai-nilainya gitu ya, semua nilai penjualan, semua nilai beban, semua nilai pokoknya seluruhnya gitu ya, seluruhnya. Nah ini ya, maka perlu dilakukan apa namanya ini gitu ya, baik penelitian maupun pemeriksaan gitu kan. Makanya kalau nanti kalau di dalam ketetapan pajak itu berdasarkan hasil penelitian atau berdasarkan hasil pemeriksaan ya ini ya. Kalau berdasarkan hasil penelitian berarti ya petugas pajak atau ya petugas pajak itu tidak perlu mengkonfirmasi ya, tidak perlu petugas pajak tidak perlu mengkonfirmasi kepada wajib pajak gitu ya. Sedangkan kalau pemeriksaan itu petugas pajak perlu yang namanya melakukan konfirmasi kepada wajib pajak. Makanya pemeriksaannya dilakukan secara menyeluruh gitu ya. Nah ini. Nah, berlanjutnya adalah sih dilakukan ini, mengapa perlu dilakukan pengawasan? Baik pemeriksaan maupun penelitian ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan WP terhadap aturan gitu ya. Jadi pengawasan itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak terhadap aturan gitu ya. Kemarin di minggu lalu kita sudah bahas bahwa SPT tahunan disampaikan paling lambat kalau yang badan SPT tahunan badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak gitu ya. Sudah sesuai belum gitu ya? Sudah patuh belum nih wajib pajak nih gitu ya. Nah, makanya kan perlu dilakukan itu ya, perlu ada pengawasan. Menghitung pajaknya sudah bisa belum? Nah, maka dilakukan itu gitu ya. Terkait dengan kemudian prosedur-prosedurnya terkait dengan kepemilikan NPWP, penerbitan faktur pajak dan lain sebagainya itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Jadi ya perlu dilakukan pengawasan gitu ya. Ada penelitian, ada pemeriksaan umum, ada tujuan tertentu gitu ya. Pemeriksaan nanti kalau dibagi jenisnya juga banyak nih gitu ya. Ya macam-macam lagi pemeriksaan gitu ya. Pemeriksaan ada pemeriksaan kalau berdasarkan jenisnya ya, ada pemeriksaan lapangan gitu ya. Ada juga pemeriksaan kantor gitu ya. Jadi kalau pemeriksaan lapangan ya berarti petugas pajak turun ke lapangan gitu kan, datang menemui wajib pajak gitu ya, memeriksa kondisi wajib pajak gitu ya, observasi dan lain sebagainya. Sedangkan kalau pemeriksaan kantor berarti eh, pemeriksaannya dilakukan di kantor petugas pajak gitu ya, atau dilakukan di KPP gitu. Jadi wajib pajak datang ke kantor, datang ke sebaliknya mendatangi petugas pajak membawa dokumen atau berkas yang diminta, itu pemeriksaan kantor gitu ya. Ya sama saja nih ya. Itulah proses pengawasan gitu ya. Nah, jadi dalam proses pengawasan ini gitu ya,
Nah, dalam proses pengawasan ini ada juga nih nanti yang namanya apa? Hak dan kewajiban. Ya, ada hak dan kewajiban saat pemeriksaan, gitu ya. Jadi nanti pada proses pemeriksaan ini ya ada lagi hak dan kewajibannya, gitu ya. Hak dan kewajibannya ya apa? Ya meminjamkan dokumen. Ketika diminta dokumennya ya harus dipinjamkan, gitu kan. Wajib pajak harus meminjamkan dokumen. Ketika minta akses komputer, username sama password, ya wajib pajak harus memberikan, gitu kan. Atau wajib pajak juga petugas pajak wajib memberikan surat perintah pemeriksaan, gitu ya. Ada surat perintahnya. Jadi kalau wajib pajak datang tiba-tiba pengen periksa nggak ada surat perintahnya, ya wajib pajak boleh untuk menolak diperiksa. Kenapa? Karena pemeriksaannya nggak tidak apa ya, tidak legal, gitu ya. Pemeriksaan yang legal itu adalah dibekali dengan surat perintah, gitu ya, atau surat tugas melakukan pemeriksaan, ya. Nah itu, oke. Eh, Kemudian saya lanjutkan. Nah ini, dan ada dari pemeriksaan, kemudian turun ada ketetapan pajak, oke, gitu ya. Nah ini sama nih, kita masih sini, ada penelitian, ada pemeriksaan. Ya, ada penelitian, ada pemeriksaan, gitu ya. Tadi penelitian adalah ya melakukan penelitian terhadap SPT yang sudah disampaikan oleh wajib pajak, gitu ya. Sedang pemeriksaan pun juga sama, melakukan pemeriksaan terhadap eh, laporan SPT yang disampaikan oleh wajib pajak, gitu ya. Walaupun prosesnya berbeda, tetap ini adalah salah satu bentuk pengawasannya. Nah, ketika sudah tadi dilakukan penelitian, ketika sudah dipelajari, ternyata tanggal bayarnya telat, kemudian waktu pembayarannya terlambat, gitu ya. Ternyata dokumennya tidak lengkap sehingga tidak dianggap tidak membayar, gitu ya, atau dianggap belum lapor dan lain sebagainya, gitu ya. Maka dari penelitian ini, gitu ya, maka ya, dari penelitian ini akan menghasilkan sebuah produk hukum, ya, produk hukum berupa sorry, gini, ya. Jadi dalam proses penelitian dan pemeriksaan itu akan menghasilkan sebuah produk hukum, gitu ya, akan menghasilkan sebuah produk hukum. Nah, produk hukum ini yang harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak, gitu ya. Produk hukum ini adalah eh, dipatuhi oleh setiap wajib pajak. Nah, produk hukum ini namanya adalah SKP, gitu ya. Surat ketetapan pajak, gitu ya. Produk hukum ini disebut dengan SKP, ya, surat ketetapan pajak. Nah, ini SKP itu adalah produk hukum, gitu ya. Sehingga ketika sebuah produk hukum maka akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, gitu ya. Jadi mengikat kepada siapa? Mengikat kepada wajib pajak dan juga petugas pajak karena ini adalah bentuknya surat ketetapan pajak, gitu ya. Nah, dalam penelitian, gitu kan, ketika penelitian ini adalah sebuah kegiatan pengawasan, maka penelitian juga memiliki produk hukum, ya. Produk hukumnya berupa apa? Berupa yang namanya STP, gitu ya, STP, surat tagihan
pajak, gitu ya. Jadi ya bentuknya adalah ini. Ini produk hukum, ya. STP, STP itu juga sama, bagian dari SKP, walaupun namanya belum bukan SKP, ya. Tapi ini bagian, ya. Kemudian pemeriksaan itu juga ada produk hukumnya, ya. Produk hukumnya apa? SKP, ya. Surat Ketetapan Pajak, gitu ya, SKP. Tapi di pemeriksaan, ya, karena ini ada proses pemeriksaan, maka SKP-nya jadi banyak, gitu ya. Ada SKP nihil, gitu ya. Ada SKP nihil, ada SKP kurang bayar, ada SKP kurang bayar tambahan, gitu ya. Ada SKP lebih bayar, gitu ya. Ada SKP nihil, ada kurang bayar, ada kurang bayar tambahan, kurang bayar tambahan, ada SKP lebih bayar. Nah ini, ya, ya. Nah ini SKP nihil, kurang bayar tambahan, lebih bayar, gitu ya. Oke. Nah, kalau nihil gimana nihil? Ada yang tahu nggak nihil? Kalau nihil itu gimana? Jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang. Oke. Jumlah pajak dibayar, gitu ya. Ya kayak jumlah pajak dibayar, gitu ya, atau menurut WP, gitu ya, itu sama dengan jumlah pajak terutang menurut Fiskus. Ya, ya sudah berarti SKP nihil. Karena kan proses pemeriksaan. Ketika sudah diperiksa, maka harus ada harus ada produknya, gitu ya. Harus ada produknya dong, gitu ya. Sama seperti ketika Anda UTS nih, UTS kan ngirim lembar jawaban, gitu kan. Kan diperiksa kan. Nah kalau diperiksa kan harus ada nilainya, gitu ya. Harus ada nilainya. Apa nilainya? Nilainya A, B, C, gitu kan. Nanti kesimpulannya lulus atau tidak lulus. Nah itu kan gitu, ya. Karena kan diperiksa. Masa diperiksa, sudah diperiksa Pak, sudah. Terus nilainya apa? Nah, gitu kan. Nah, ya, jadi kira-kira gitu ya. Kalau sudah diperiksa ya harus ada keputusannya, gitu ya. Apakah sudah sesuai atau belum sesuai, benar nggak ngisinya, gitu kan. Nah, ya, nihil. Kalau nihil itu jumlah pajaknya menurut wajib pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang menurut Fiskus. Oh ya sama, kalau sama ya berarti tetap harus dikeluarkan, diterbitkan produk hukum, gitu ya. Karena SKP ini adalah merupakan produk hukum. Nah itu nihil. Nah kalau kurang bayar, kurang bayar itu gimana kurang bayar? Ada yang tahu kurang bayar? Gimana? Kalau kurang bayar berarti jumlah sama kayak gini juga, ya. Jumlah pajak yang dibayar menurut wajib pajak itu lebih kecil, ya, lebih kecil dengan jumlah pajak yang terutang, sehingga mengakibatkan pajaknya masih kurang, gitu ya. Jadi harus dibayar kembali. Nah ini SKP, surat ketetapan pajak, gitu ya. SKP, ada KB, ada lagi apa namanya SKP KBT, ya. KBT kurang bayar tambahan. Jumlah pajak yang dibayar lebih kecil lagi dengan jumlah pajak yang terutama menurut Fiskus. Nah, ini ya biasanya, ya,
biasanya terjadi karena ada bukti baru, ya, bukti baru yang menyatakan apa ya, yang menyatakan apa, yang menyatakan ya, yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, gitu ya, menjadi lebih besar, gitu ya. Nah ini biasanya ada bukti baru, ya, bukti baru itu ya apa ya namanya ya, iya bukti baru gitu ya. Ternyata penghasilannya nggak segitu Pak, gitu ya. Penghasilannya ada lagi nih dia, ternyata dia punya kontrakan loh Pak, gitu kan. Berarti kan ada bukti baru yang awalnya tidak diperhitungkan, kemudian tiba-tiba ketahuan ada bukti baru sehingga menyebabkan pajak terutang menjadi lebih bayar, maka diterbitkan KBT, gitu ya. Nah ini, jadi eh, dalam hal ini KBT, ya dalam hal KBT harus ada dulu KB, ya, kurang bayar, gitu ya. Nih, ya, KBT diterbitkan setelah melalui KB, gitu ya. Jadi dulu, ya, kurang bayar, kalau ada bukti baru ya kurang bayar tambahan, gitu ya. Nah itu SKP, surat ketetapan pajak. Nah kemudian selain KB ada lagi yang namanya LB, lebih bayar, ya, lebih bayar. Ada yang lagi yang namanya LB lebih bayar. Jumlah pajak yang dibayar wajib pajak lebih besar. Nah, lebih besar dengan jumlah pajak terutang menurut Fiskus, gitu ya. Nah, ini surat ketetapan pajak sehingga ada kelebihan pembayaran pajak, gitu ya. Karena kan prosesnya kan proses pemeriksaan, ya. Nah, produk hukum ini, ya, tadi SKP tersebut baik SKP maupun STP itu adalah produk hukum. Produk hukum yang dihasilkan melalui proses pengawasan, gitu ya. Setelah melakukan proses pengawasan maka harus terbit ini produk hukum. Kalau nggak terbit gimana Pak? Ya kalau nggak terbit nggak sah, gitu ya. Apa ya? Ya pokoknya nggak sah, gitu ya. Rifa kurang bayar 50 juta, ya SKP-nya mah, gitu ya, nggak sah, gitu. Jadi ya berdasar lisan ada produk hukumnya. Nah, produk hukum inilah yang menjadikan memiliki kekuatan hukum sehingga ini memiliki kepastian hukum, gitu ya. Nihil ya buktinya apa, gitu ya. Nggak bisa by lisan, gitu ya. Nah ini SKP, KB, ya, SKP dan STP. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya. Nah, kemudian, Pak, oke, baiklah. Bagaimana penyelesaiannya, gitu ya? Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian apa? Penyelesaian SKP, ya. Bagaimana penyelesaiannya SKP? SKP, surat ketetapan pajak, ya. Ada yang namanya STP, gitu kan? STP, ada SKP KB, gitu kan? Ada SKP KBT, gitu ya.
Nah ini penyelesaiannya gimana? Ya karena ini penyelesaiannya, karena ini adalah tagihan pajak kurang bayar, ya penyelesaiannya harus gitu kan? Ya harus bayar. Ya, jadi wajib pajak harus membayar, gitu ya. Sedangkan kalau SKPN, SKPN, gitu ya, nihil berarti ya sudah sesuai, gitu ya, sesuai. Ya. Kalau sudah sesuai maka wajib pajak ya tidak perlu harus membayar lagi, gitu ya, karena sudah sesuai. Nah pertanyaannya adalah bagaimana jika SKPLB lebih bayar, gitu kan? Nah, bayar, kalau lebih maka ya penyelesaiannya itu adalah akan ada yang namanya pengembalian, gitu ya. Jadi akan ada yang namanya pengembalian pajak, gitu ya, pajak atau dengan restitusi, gitu ya. Nah kalau SKP ini ya penyelesaian LB ini ya direstitusi, gitu ya, restitusi atau mungkin bisa juga kompensasi, ya, bisa juga dikompensasi. Nah ini SKP nih, ya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ada, lanjut lagi. STP, Pak tadi balik lagi, STP, SKPKB, SKPKBT harus bayar. Iya, harus bayar. Ya kan, karena menyatakan bahwa ada tagihan pajak bayar, gitu kan. Ada kekurangan pembayaran pajak, maka ya penyelesaiannya harus dibayar. Gitu ya. Maka pertanyaannya adalah kapan paling lambat, gitu kan? Gitu kan? Selalu begitu kalau tugasan kapan paling lambat, gitu ya. Kapan paling lambat? Paling lambat STP, SKB, SKP, KBT harus dilunasi kapan? Banyak lama banget. Kapan paling lambat harus dilunasi? 3 bulan. Oh, nebak-nebak nih. 9 hari, Pak. Juga sama nebak-nebak. SKP 24 bulan. Kapan SKP, KB, SKP itu harus dibayar atau harus dilunasi? Gitu kan? Ya, supaya ada hukum ini. Gitu ya. Kapan? 30 hari. Ya, paling lambat 30 hari. Sejak SKP diterbitkan. Ya. Jadi pembayar harus dilunasi, harus dibayarkan paling 30 hari sejak SKP diterbitkan. Gitu ya. Bukan SKP diterima. Nah ini nih. Nih, Pak, tapi kita terimanya tanggal 5. Ya, bukan diterima, tapi SKP diterbitkan. Kalau SKP-nya tanggal 1 ya berarti mulai tanggal 2. Pak, tapi kita terimanya tanggal 20. Kan seminggu 10 hari lagi. Itu salah sendiri. Atau mungkin Anda bisa apa ya? Ya, pokoknya begitu gitu ya. Pokoknya sejak SKP KB SKP diterbitkan gitu ya. Jadi 30 hari sejak SKP diterbitkan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Oke, kalau dilanjutkan lagi ya. Mana jika terlambat? Ya kan? Terlambat. Gimana? Ada sanksi, Pak. Kenapa, Serli? Kena sanksi denda, Pak, 2%. Sanksi denda 2%. Ada lagi yang lain? Zahra, mau jawab?
Sama kayak Sherly, Pak, kena sanksi denda. Denda. Oh, sanksi denda. Oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke, baik. Bagaimana jika terlambat? Ada sanksi. Ya. Sanksinya apa? Denda berupa bunga. Gitu ya. Jadi sanksinya apa? Sanksi denda. Ya. Berupa bunga. Bunganya berapa? Oke. Berupa bunga. Sesuai bunga berjalan. Ya. Bunganya adalah sesuai bunga berjalan. Ya. Kalau Anda bilang 2%, itu 2% berarti belum diupdate materinya. Ya. Yang benar adalah sanksi denda sesuai bunga berjalan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik kalau tidak ada. Saya mau kasih lihat tarif bunga. Ya, tarif bunganya nih. Jadi, ya, tarif bunganya itu bukan 2%. Nah, ini. Ya. Nah, ini. Jadi ada keputusan Menteri Keuangan terkait dengan tarif bunga sebagai dasar sanksi administratif dan pemberian imbalan bunga periode ya. Ini periodenya adalah Agustus 22 sampai dengan 31 Agustus 22 gitu ya. Saya ini pakai contohnya aja. Pak itu kan udah nggak berlaku. Iya memang sudah nggak berlaku. Tapi ini contohnya begini. Gitu ya. Contohnya ini. 1 Agustus 22 dengan 31 Agustus 22. Nah, berarti tinggal kalau kejadiannya kapan? Oh, kejadian ini. Kalau hari ini berarti cari nih, Anda mencari KMK tahun 2024 kan terkait dengan sanksi bunga periode Maret 2025 sampai dengan 31 Maret 2025. Anda cari itu. Nah, maka itulah yang digunakan. Ya. Kalau ini bukan ini digunakan. Tapi saya beritahu, saya pengen kasih tahu bahwa untuk perhitungan bunga bukan 2%, tapi ada bunga berjalan. Gitu ya, atau ada tarif bunga acuan, ya disebutnya tarif bunga acuan, ya ini menggunakan Keuangan, gitu ya keputusan bukan loh ini, ya tapi keputusan menteri. Berapa bunganya? Ya kita lihat di sini. Nah ini bunganya, nah ini, ya sanksi administratif, undang-undang pasal undang-undang mengenai KUP dan tata cara perpajakan. Ya, nah, pasal 19, pasal tarifnya adalah 0,61%. Ya, pasal 8, nah ini, ya, pasal 8 1,3%. Nah, gitu ya. Ini imbalan bunga, tarif bunga per bulan. Pasal 11 ayat itu terusnya 61%, 0,61%. Tarif bunga per bulan, ya, tarif bunga per bulan. Nah ini bunganya. Jadi nggak ada yang tidak menyebutkan berapa persennya. Tapi nanti dilihat dulu apa? Ya dilihat dulu terkait dengan ininya, namanya ketentuannya pasalnya. Ya pasal apa Pak? Ya kalau pasal yang tadi kita bahas itu kan terlambat penyampaian SKP KB, gitu kan? KB berarti pasal berapa tuh, gitu kan? Nah itu harus dilihat lagi tuh aturan mainnya tuh. Yang jelas bukan 2%. Gitu ya. Yang jelas bukan 2%. Oke. Ya. Oke, balik lagi. Kita balik lagi ke tadi. Gitu ya. Jadi sanksinya apa? Bunga tentunya. Tapi bukan bunga 2% tadi yang seperti yang siapa tadi? Seperti Sherly, seperti Zahra sampaikan bukan 2%, tapi sanksi bunga gitu ya. Kalau di buku yang Anda baca masih menggunakan 2%, ya mungkin itu nanti gitu ya, diperbaiki ya. Tapi yang jelas untuk keterlambatan pembayaran
KB, KBT maupun STP itu sanksinya berupa denda bunga ya. Nah, tinggal dikali berapa bulan gitu kan. Tarif bunganya berapa? Tarif bunganya lihat dulu di PMK-nya. Karena setiap bulan berubah gitu ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, ya, SKP, KB. Kemudian kelebihan kembat ya, pertanyaan. Kapan kelebihan tersebut dapat diterima? Gitu kan? Kapan kelebihan tersebut dapat? Kapan? Ada yang tahu? Kapan? Kan kalau dibayar, kalau lebih berarti kan harus dikembaliin, gitu kan? Kapan pengembalian tersebut dapat diterima? 30 hari SK diterbitkan, gitu ya. Jadi 30 hari setelah SKP diterbitkan ya harus. Ya. Jadi wajib sih itu juga sama dong Pak, si Fiskus. Iya dong. Ya. Wajib pajak kalau terlambat paling lambat harus 30 hari, mereka juga sama, paling lambat juga harus 30 hari. Gitu kan? Pertanyaannya juga berikutnya juga sama. Sebagai diterima. Gitu kan? Nah, gimana kalau terlambat diterima? Ternyata petugas pajaknya Pak ngirimnya telat. Gitu kan? Gimana? Ada bunga juga, Pak. Ya. Bunga Bagaimana? sesuai. Ya. Bagaimana jika mendapat imbalan bunga, gitu ya. Mendapat imbalan bunga. Kalau tadi kalau terlambat itu ada berupa bunga, gitu ya. Kalau mereka terlambat ya mendapat imbalan bunga, gitu. Jadi adil, ya. Jadi adil. Pajak yang terlambat ya kena sanksi. Kalau petugas pajak ya kena sanksi. Sanksinya dia harus bayar denda bunga juga, ya. Jadi imbalan itu kan. Jadi ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ya, silahkan. Bapak mau nanya yang sanksi denda bunga berjalan tadi itu, maksudnya ada faktor tertentu nggak kenapa tiap bulan itu dia berbeda? Oke, gini. Di perpajakan itu kita nggak perlu menanyakan, oh kok bisa berubah ya, gitu ya. Karena perpajakan itu kita wajib pajak itu tidak perlu menganalisis mengapa itu berubah, gitu ya. Ketika itu berubah ya sudah kita ikuti saja, gitu kan. Artinya apa? Artinya gini, mungkin tadi di bulan Agustus 22, bulan September berubah lagi, di bulan Oktober juga berubah lagi, di November setiap bulan mungkin berubah. Ya biarkan saja. Itu kan ketentuan. Jadi kalau di perpajakan itu semua hal bisa tidak semua peraturan tersebut bisa dijelaskan. Saya juga apakah mungkin ada kebijakan apa yang jelas ketika sudah kita pakai aja kan. Nah, begitu. Jadi saya nggak perlu menganalisis kenapa harus berubah ya, kenapa harus naik, kenapa harus turun gitu kan. Ya mungkin pemerintah punya pertimbangan gitu ya, bisa pertimbangan makro, bisa pertimbangan gitu kan. Kalau kita harus sampai ke situ ya repot juga ya. Tapi justru ya ada aturan ini berubah ya ada sudah gitu. Jadi sudah akan clear gitu ya. Dari harus memprediksi daripada kita harus menghitung sendiri kan tarif bunganya berapa ini ya. Menurut saya sih lebih apa ya, lebih itu sudah tetapkan gitu ya. Oke, ada lagi yang lainnya? Ada? Oke. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan lagi.
bagaimana P tidak setuju, tidak setuju atau tidak sependapat atau SKP yang diterbitkan. Gitu kan. Nah, gimana nih? Kan tadi sudah jelas. Oh iya, SKP produk hukum dari proses pengawasan, ya. Dari pengawasan, ya, baik penelitian maupun pemeriksaan ada produk hukum, ya, hukum. Ketika ditetapkan ini gitu ya, SKP, kemudian ternyata wajib pajak tidak setuju, gitu ya, tidak sependapat atau menolak. Menolak gimana, Pak? Ya, masa Pak saya sudah bayar pajak, masa disuruh bayar pajak lagi 50 juta? Gitu kan? Orang kita ngitung sudah benar, Pak. Kita pakai aplikasi, kita setiap bulan nggak pernah terlambat, tapi masih bayar juga. Gitu kan? Pertanyaannya adalah, apakah boleh begitu? Ya, wajib setuju. Boleh, Pak. Boleh. Nah, kalau boleh, ya boleh, gitu kan? Artinya gini, walaupun ini produk hukum, gitu kan? Produk hukum, ya tadi produk hukum. Tapi produk hukumnya ini kan adalah produk hukum manusia yang dibuat oleh manusia, gitu ya. Di mana manusia itu adalah tempatnya salah. Mungkin ada kekeliruan juga dalam produk hukum, gitu kan? Ini kan bukan produk hukum agama. Kalau hukum agama itu atau tidak sependapat atau menolak SKP ini boleh, ya, gitu ya. Jadi sebagai wajib pajak boleh untuk tidak setuju, untuk tidak sependapat, untuk menolak SKP. Nah, gimana caranya, gitu kan? Nah, terus kalau tidak setuju gimana caranya? Iya kan harus ada prosesnya. Gimana caranya gimana? Mengajukan permohonan banding. Mengajukan permohonan keberatan. Ya, mengajukan permohonan keberatan, bukan banding. Ya. Nah, ini mengajukan permohonan keberatan. Gitu ya. Sama seperti dalam Pak ini kayak di sidang-sidang gitu ya? Iya, betul, kayak di sidang-sidang begitu. Gitu kan? Ya, kayak di sidang, proses sidang pengajuan keberatan. Hakim memutuskan ya si A dihukum vonis 5 tahun. Enggak terima keberatan. Gitu kan? Ya, proses kan begitu. Enggak terima keberatan. Ya silahkan saja. Ajukanlah keberatan. Gitu kan? Ya. Berikutnya adalah mengajukan permohonan keberatan. Jadi kalau tidak setuju, tidak sependapat, ya ini, ya proses mengajukan keberatan. Nah, ketika sudah masuk di fase keberatan di proses ini, gitu ya, maka disitulah kita masuk dalam fase sengketa, gitu ya. Oh, ini sengketa nih berarti nih. Si wajib pajaknya nggak mau bayar segitu, ya. Jadi kalau nggak setuju jangan nawar Pak, jangan segitu deh Pak, gitu ya. Pak jangan segitu deh, gitu ya. Bukan begitu, ya. Karena ini adalah proses hukum, maka kita harus tempuh juga melalui proses jalur hukum juga, gitu ya. Ini bukan transaksi pasar di mana diselesaikan tawar menawar, bukan. Ya, tapi ya harus ada prosesnya. Proses hukumnya adalah mengajukan keberatan, gitu ya.
Maka untuk proses pengajuan keberatan pun juga harus ada prosesnya gitu ya. Harus ada langkahnya. Mana ya, sebentar. Nah, oke. Oke. Ya, ini ya. Ayo. Nah, ini. Oke, ya. Nah, ini nih, proses keberatan banding di pasal 25, iya kan? Nah, ya. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas suatu SKP KB, SKP KBT, SKP nihil, SKP lebih bayar, ya. Atau pemotongan pajak pihak ketiga berdasarkan undang-undang, ya. STP gimana, Pak? STP nggak bisa. Ya, STP itu tidak bisa dilakukan keberatan, ya, karena STP itu berdasarkan dari proses penelitian, gitu. Jadi sudah kalau terbitnya adalah STP, wah udah nggak bisa diprotes aja udah itu. Ya intinya begitu. Kalau terbitnya adalah STP, STP kan juga bagian SKP juga kan, bentuknya STP, ya udah itu nggak bisa diprotes. Anda harus setuju. Pak kalau nggak setuju gimana? Harus, pokoknya harus setuju. Ya, tapi kalau SKP boleh, ya. SKP itu bisa diajukan keberatan atau bisa diperdebatkan atau bisa ditolak. Gitu ya, prosesnya ini, ya. Caranya gimana? Caranya di sini juga di undang-undang ini jelas, ya. Keberatan ditulis dengan bahasa Indonesia dan dikemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah wajib pajak dipotong atau jumlah pajak dipotong dan pemungut menurut perhitungan wajib pajak disertai dengan alasan menjadi dasar perhitungan, ya. Tetap Anda harus mengajukan keberatan, ya, disertai alasannya. Jadi ketika Anda mengajukan keberatan, alasannya apa? Ya disampaikan, gitu ya. Nah, kemudian keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat sejak tanggal dikirimkannya SKP atau tanggal pemotongan dan seterusnya, gitu ya. Dapat menunjukkan jangka waktu tidak terpenuhi karena ada di luar kekuasaannya. Nah ini paling lambat harus 3 bulan, ya. Nah ini terus kemudian dalam hal maju keberatan atas SKP, wajib pajak melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir pemeriksaan, ya, sebelum surat keberatan disampaikan, ya. Terus kemudian, nah ini, ya, tanda penerimaan surat keberatan diberikan oleh pegawai Dirjen Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau cara lain, ya. Nah ini, jadi harus dikirimkan langsung atau melalui pos. Kalau dikirimkan langsung berarti ada minta tanda terimanya, ya. Itu. Kalau dikirimkan pos ya maka tanggal pengiriman pos itulah yang dijadikan sebagai dasar, gitu ya. Nah ini, ya, ini prosedurnya banyak, ya. Dalam hal keberatan, ya, dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, ya, ditolak atau dikabulkan atau diterima sebagian. Nah ini ya, nah ini diatur nih, nah ya di undang-undang. Jadi undang-undangnya jelas, gitu ya. Nanti mungkin diperjelas juga dengan peraturan menteri, ya. Nah ini, oke, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Tidak ada. Oke, baik, saya lanjutkan kalau tidak ada. Gitu ya. Ya, tadi prosesnya adalah mengajukan keberatan. Gitu ya. Nah, mengajukan keberatan. Proses kemudian mengajukan keberatan harus memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Undang-Undang KUP. Gitu ya. Permohonan mengajukan keberatan dan harus memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Undang-Undang KUP tadi, ya, diajukan kepada Dirjen Pajak, gitu ya. Kemudian apa lagi? Ditulis dalam bahasa Indonesia, kemudian harus dikirimkan dan seterusnya. Itu harus memenuhi, ya, harus memenuhi. Nah, itu, ya. Nanti oleh petugas, oleh si DJP, gitu ya, Direktur Jenderal Pajak, ya akan dimintain lagi nanti, coba dimintakan lagi konfirmasinya, mengapa keberatan, alasannya apa, gitu kan. Nanti akan dikaji lagi, akan diteliti ulang lagi, gitu ya. Nah, nanti ada hasil, ya, ada hasil yang namanya produk hukum, sama, ada produk hukum keberatan itu adalah SK surat ketetapan atau surat keputusan keberatan, gitu ya. Jadi produk hukum dari sebuah proses keberatan itu berupa SK keberatan, surat keputusan keberatan. Yang isinya, ya, isinya adalah tadi menolak atau menerima sebagian. Ya, menolak atau menerima sebagian. Nah, ini, ya, menolak atau menerima sebagian. Menolak apa ya? Ya, keberatan ditolak. Ya, tadi, seperti tadi. Oh, ternyata si Shirley dapat SKPKB kurang bayar 50 juta. Keberatan, mengajukan keberatan. Ternyata keberatannya ditolak. Ya sudah, tetap 50 juga Shirley. Gitu ya. Tidak berubah jumlahnya. Mengapa? Ya karena ditolak. Ya. Atau menerima sebagian. Oh ya sudah. Ternyata bukan 50 share, tapi 30. Gitu ya. Ya diterima keberatannya tadi. Ya kan, Shirley kan nggak terima kalau 50. Ya makanya kalau nggak terima ya sudah. Karena diterima sebagian ya udah nggak 50 share tapi 20 gitu, atau 15 aja share. Gitu kan, karena alasannya bla 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 gitu, perhitungannya ya ada yang kesalahan, banyak sekali lah, gitu ya. Nah itu menerima sebagian, gitu ya, menerima sebagian. Nah, ya, oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kemudian wajib pajak gimana? Harus menerima, ya tergantung, gitu. Kalau menerima ya sudah, ya udah share, bayar aja 15 gitu kan. Oh ya sudah bayar Pak 15 karena Shirley menerima gitu kan, atau menolak, ah nggak mau Pak gitu kan, ke Shirley juga nggak mau menerima, ya. Maka ketika wajib pajak menolak juga sama karena ini produk hukum, gitu ya, produk hukum, ya, SK keberatan, ya, dapat ditolak, ya, oleh wajib pajak, ya, melalui proses banding. Nah ini, ya, ya. Jadi ini, ya. Surat keputusan keberatan gimana? Setuju, tidak setuju? Kalau tidak setuju, proses berikutnya, ya. Proses berikutnya adalah proses banding. Nah, kalau proses banding, prosesnya di pengadilan, Pak, di pengadilan pajak. Banding itu prosesnya adanya di pengadilan pajak. Ya. Banding itu dilakukan di pengadilan pajak. Oke.
Nih aturannya lagi, ya. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding, ya, banding kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keberatan, ya, atas surat keberatan. Jadi yang diajukan banding adalah keputusan keberatan, bukan SKPKB, ya, bukan SKPKB. Jadi atas keputusan keberatan. Jadi penyelesaiannya kalau tadi kan di DJP, sekarang penyelesaiannya adalah di pengadilan pajak. Sama, ya. Apa? Ya, paling lambat adalah 3 bulan. Kalau lewat dari 3 bulan gimana? Lewat 3 bulan ya dianggap diterima. Anda sepakat bahwa wajib pajak setuju dengan diterbitkannya SKPK, diterbitkannya SK keberatan, gitu ya. Sama ada alasannya juga nanti mengapa menolak dan seterusnya, jumlah wajib pajak dan seterusnya, gitu ya. Oke. Jadi ada langkah yang harus dilalui, gitu ya. Jadi nggak bisa dari SKPKB ketika tidak sesuai, langsung banding aja deh Pak, langsung yang paling ujung, nggak bisa. Ya, prosesnya adalah harus melalui proses keberatan dulu, keberatan baru banding, gitu ya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kemudian kalau nggak ada pertanyaan, apakah SK banding harus gimana kalau wajib pajak tidak terima dengan SK banding? Ya, mau nggak mau harus diterima karena banding inilah yang namanya nanti putusan banding. Putusan banding, ya, ada yang isinya adalah menolak atau sebagian, gitu ya, menolak atau menerima sebagian. Sehingga kalau menolak ya ditolak keberatannya, ya berarti balik lagi ke SKP, gitu kan, ya balik lagi ke SKP. SKP-nya menyatakan Sherly kurang bayar 50 juta, udah Sher, ya mau keberatan ditolak, Sherly nggak setuju, ajukan banding, ternyata banding ke pengadilan pajak, putusannya juga sama, ditolak, ya sudah berarti balik lagi kan, ya tetap balik lagi ke apa, ya SKP-nya kurang bayar 50 juta, ya sudah, ya selesai. Jadi di pengadilan pajak ini adalah fase yang terakhir, ya, fase yang terakhir. Ya, jadi ya begitulah prosesnya. Nah, Undang-Undang KUP itu mengatur itu, menjelaskan proses itu semua. Ya, menjelaskan proses itu semua Undang-Undang KUP. Ya. Nah, itu yang perlu dibahas gitu ya, terkait dengan Undang-Undang KUP. Tapi sebenarnya ya banyak lagi sih, masih banyak lagi yang dibahas di Undang-Undang KUP ya. Nah, Undang-Undang KUP itu sebenarnya tidak hanya ini saja, ya, ya membahas terkait dengan bukan hanya sanksi saja ya, tapi ya banyak bagaimana, apakah ya, Undang-Undang KUP itu tidak hanya membahas satu hal saja dengan wajib pajak apa tadi, keberatan dan banding saja tidak ya, tapi juga yang lainnya ya, seperti apa ya, pembukaan pemeriksaan kemarin sudah kita bahas ya, kemudian ketentuan khusus terkait dengan kuasa hukum, ini kuasa hukum ya. Kuasa hukum bisa ya. Ada yang mengatur terkait dengan kuasa hukum, kemudian ada juga apa ya? Nah, ini juga gitu ya. Nah, ini ketentuan khusus ini mengatur tentang ini ya. Jadi bukan hanya, sebenarnya yang diatur bukan hanya wajib pajak saja ya, petugas pajak pun juga diatur
gitu ya, di pasal 36 nih. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan dikenakan sanksi, gitu kan. Sanksinya apa? Pegawai pajak yang tidak dalam mengatur tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangan yang diatur dalam ketentuan perundangan akan diadukan ke unit pengamanan internal dan dikenakan sanksi. Nah ini, ya, pegawai pajak yang melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan kepada wajib pajak untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum. Nah, kan gitu ya. Jadi sama aja, bukan hanya wajib pajak yang ada sanksinya, gitu ya. Tapi pegawai pajak, petugas pajak pun juga ada sanksinya juga, gitu ya. Ada sanksinya, ya. Nah itu ya. Terus apa lagi? Pembetulan, ada ketentuan pidana juga, gitu kan. Nah ini juga ketentuan pidana. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT, ya, atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, gitu kan. Oh ini bisa menjadi pidana nih, ya, sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, gitu ya. Jadi maksudnya adalah kalau lupa, gitu kan. Kalau lupa itu kan pertama kali lupa, ya. Kalau Anda sebagai baru jadi wajib pajak atau baru masuk di minggu pertama lupa, ya kalau minggu pertama lupa ya wajar lah, gitu kan. Karena kan penyesuaian, gitu ya. Minggu pertama masih bingung baca-baca jadwalnya, terlambat, oke lah. Tapi kalau sudah pertemuan ketiga, pertemuan keempat, nggak pernah masuk, nggak pernah hadir, terlambat terus, itu mah bukan lupa namanya, sengaja. Gitu ya. Nah itu maka ada sanksinya tuh, ya. Ada beda ya, sanksi yang pertama kali, kealpaan karena pertama kali dilakukan dengan yang setelah kedua, ketiga, gitu ya. Nah itu kan juga berbeda, ya. Nah ini diatur juga di Undang-Undang KUP. Gitu ya. Jadi KUP itu bukan hanya mengatur wajib pajak, tapi juga pegawai pajak dan semuanya yang bersinggungan dengan proses perpajakan di Indonesia, gitu ya. Nah, ini kalau mau dibaca gitu ya, Undang-Undang KUP-nya sengaja dan seterusnya, gitu ya. Penyidikan termasuk proses penyidikan, gitu ya. Kita nggak sampai bahas sampai sini, gitu ya. Tapi bisa juga sampai sini penyidikan. Gimana? Iya, bisa juga. Jika memang sudah dipastikan sudah dipastikan terdapat kerugian negara, gitu ya. Ada unsur tindak pidana perpajakannya, baru dilakukan penyidikan, gitu ya. Makanya kalau di kepolisian itu kan ada yang namanya penyelidikan dengan penyidikan, ya. Beda ya, penyelidikan dengan penyidikan. Kalau penyelidikan, ya, kalau penyelidikan itu pelakunya, gitu ya, pelakunya masih dalam kategori terduga, ya, terduga. Jadi bisa iya, bisa enggak, terduga, gitu ya. Kalau Anda diduga melakukan, nah kalau itu berarti masih proses penyelidikan. Tapi kalau sudah proses penyidikan, berarti sudah menjadi tersangka ini, ya. Berarti sudah naik statusnya menjadi lebih tinggi, gitu kan. Kalau di pengadilan kan gitu, ya. Ada terduga, ada tersangka, ada terdakwa, ya. Kalau ketika sudah di persidangan itu statusnya naik tuh, bukan tersangka lagi. Kalau di kepolisian ya masih tersangka. Ketika sudah dilimpahkan ke kejaksaan, gitu ya, disidangkan jadi terdakwa, gitu kan. Nanti ketika sudah terdakwa di sidang di pengadilan ada vonis, ya, vonis hukum 15 tahun penjara, itu jadi terpidana, gitu kan. Nah itu kan, itu juga di perpajakan juga disinggung juga sedikit ya terkait dengan hukum perpajakan. Makanya ketika terjadi proses penyidikan maka sudah ada indikasi
kerugian negara. Nah, itu sedang mencari tersangka tuh kalau penyidik, ya. Kalau Anda proses sidik, ya proses penyidikan itu sedang mencari tersangkanya siapa nih, gitu ya. Nah, itu ya. Oke, baik, kira-kira begitu ya untuk materi di pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke. Oke, baik, saya absen dulu ya untuk yang kelas D. Yang kelas D. Kelas D juga pertemuan baru 1 kali ya. Harusnya kelas D itu kelas D siapa kelas D? Siapa nih? Ayunda ya? Iya, ya Pak, itu kelas G. Kelas G apa kelas D? G. G. Kelas D siapa kelas D? Dwi Rahma, Pak. Absen Oh, awal. Dwi Rahma. Penanggung jawabnya siapa? Saya, Pak. Oh, Siti Rofiatul. Iya. Siti, yang pertemuan kemarin itu belum divalidasi ya? Iya, yang saya konfirmasi ke Bapak itu. Oh, oke.